Assalamualaikum teman-teman Persib Pengkolan. Hari ini kami berada di Kecamatan Marawola, Desa Dinangga, di kediaman Bapak Iqbal. Beliau ini adalah petani hidroponik dan juga konten kreator. Mungkin sebelum mulai kami akan tanya dulu mengenai latar belakang Bapak Iqbal. Siap. Ya. Latar belakangnya seperti apa? Ya, jadi terima kasih sahabat-sahabat semua. Saya ini didatangi oleh dua sahabat yang ganteng ini, selalu menebarkan virus-virus yang menawan ini untuk kita semua. Jadi untuk latar belakang saya sendiri, kebanyakan pendidikan itu bernuansa agama. Sampai di S1 juga jurusan dakwah. Jadi tidak ada hubungannya dengan tanaman. Cuma kan namanya kita mahasiswa, setelah kita keluar dari kampus, kemudian kita di masyarakat, makanya kita harus bantu setir. Karena apa? Faktor ekonomi. Berarti harus setiap beradaptasi. Iya, jadi harus beradaptasi kita. Beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Ya, jadi kami akan mulai pertanyaan selanjutnya. Jadi kira-kira kapan bergelut di dunia pertanian, khususnya di hidroponik? Nah, jadi kan setelah musibah itu, Ya. jadi waktu itu kan ada program pemulihan ekonomi pasca bencana kan. Jadi ikutlah saya sama salah satu NGO. NGO. Nango. Jadi pas saya ikut itu, jadi relawan, tapi namanya kan ada juga relawan. Jadi programnya itu pemulihan ekonomi pasca bencana. Jadi masyarakat yang tertimpa musibah itu bagaimana ekonominya dipulihkan lewat bantuan. Tapi bantuannya bukan lagi dalam bentuk pakaian, beras, uang, tidak. Tapi bantuan dalam hal pekerjaan, usaha. Jadi yang kita dampingi itu kelompok masyarakat pertanian. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana sebagai kan pemberdaya masyarakat. Tentu kita harus tahu juga bagaimana pertanian. Pertanian organik, pertanian non organik, dan sampai saya juga pikir kalau sudah selesai saya punya kontrak di sini, maka saya harus bikin apa juga. Maka solusinya itu ya harus berhidroponik kan. Ya, jadi disitulah awalnya hidroponik kecil-kecilan, mulai dulu dari jerigen bekas. Berarti mulai usahanya dari jerigen Dari biasa? yang biasa dulu kan, kita kan belajar dulu kan. Iya. Maksudnya tidak langsung satu kali jadi, karena namanya usahanya kan pasti ada faktor resiko. Jadi mulai dulu dari resiko yang terkecil dulu, dari jerigen. Setelah itu kan kita pelan-pelan. Yang awalnya kan kita pikir ini di masa untuk mendekatkan pasar dalam rumah itu dulu, karena waktu musibah itu kan berdampingan dengan COVID, jadi kan kita tidak kemana-mana. Jadi mendekatkan pasar dalam rumah, jadi kita menanam hanya untuk dikonsumsi dulu di dapur dulu kan, Kebutuhan rumah tangga dulu. ya. Sampai pada satu titik masih ada sisanya, ini mau dijual kemana. Nah, kalau sudah pertanyaan mau dijual kemana, berarti sudah masuk kita bisnis. Pada pemasaran, marketing harus tahu dan lain sebagainya. Sehingga jangan cuma dikonsumsi toh saja, ini harus dipasarkan, ini harus dikembangkan. Jadi begitu saja ya. Jadi mulai
Berarti mulainya ini cuma memanfaatkan barang-barang yang ada saja berada di rumah. Iya, dan kita kan belajar dulu hidroponik itu dengan sistem WIC kan, sistem WIC itu jadi belajar dulu dari jadi mulai lagi dikembangkan nanti sudah mulai beli pipa, beli pompa, beli ya, adalah kendala-kendalanya juga. Kendalanya. Mengapa bergelut di dunia pertanian khususnya hidroponik? Nah, pertama itu kan karena saya ini kan selalu orangnya penasaran dengan sesuatu. Yang kedua, saya ini tertarik dengan usaha seperti itu. Tapi kan tidak punya basic di pertanian. Nah, makanya saya lihat hidroponik ini sebagai solusi untuk orang-orang yang ingin bertani tapi tidak punya lahan, dia tidak punya lahan dan tidak punya, ya tidak biasa untuk ini kan. Kalau cangkul, nah dua minggu nih. Saya sudah coba itu, aduh, karena tidak dibiasakan kan, jadi capek. Nah, dan maka saya lihat hidroponik ini solusi. Nah, jadi solusinya kita tidak apa namanya, tidak dikerja seperti kita di persawahan. Tapi walaupun memang ada kendala-kendala yang membuat kita repot dan sebagainya, tapi bisa kita antisipasi sebagainya. Jadi dan yang kedua, kenapa ya saya lihat karena tadi itu, karena ini sudah masuk ke lahan, harus menjadi ide bisnis, maka kita harus kembangkan. Nah, itulah yang menjadi ini, karena apa, kita harus kembangkan karena menjadi mata pencariannya kita. Seperti itu. Walaupun awal-awal berhidroponik saya juga masih sempat kerja di tempat lain, cuma memang serius ini nanti 1 tahun belakang begini. Kenapa? Setelah jadi pengangguran. Untuk pasar sendiri, ya apa hidroponik itu bagaimana khususnya di Palu? Bagaimana pasarannya? Kalau untuk pasaran itu bagus, semua sayur, dan setiap petani itu punya pasar sendiri-sendiri gitu Pak. Jadi kalau semua yang bergelut di hidroponik itu ada sendiri, terus saya tanya, ternyata mereka punya pasar sendiri-sendiri. Entah mereka mungkin kemana, ke jual langsung ke customer akhir, atau mereka jual lagi ke pengepul untuk, dan banyak kan di sini ya sudah apa namanya, kebab pinggir jalan itu saja sudah banyak juga. Kalau saya sendiri ada yang ke hotel, Mantap berarti. ada yang ke hotel, ada yang kalau selada yang kurang-kurang ini saya juga jual ke pasar. Kalau di pasar sudah pasti ke pasar. Itu seperti itu. Teman-teman yang di kebab-kebab juga banyak. Kendala-kendala dalam bertani khususnya hidroponik apa biasanya? Kendalanya. Nah, kalau hidroponik ini karena menggunakan listrik kan, kita air itu disirkulasi menggunakan pompa listrik. Kita ketergantungannya dengan listrik. Nah, karena saya gunakan sistem NFT ini, jadi dia aliran air itu dia menurun seperti menurun. Iya. Jadi air tidak tersimpan di dalam pipa. Jadi kalau padam listrik, air tidak tersuplai ke tanaman, sehingga itu. Nah, kendalanya saya harus menyediakan generator kan, karena kalau pemadaman ini saya berapa kali gagal panen gara-gara itu pemadaman. Apalagi ini baru-baru ini sering mati lampu itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore aman. Berarti salah satu kendalanya adalah pemadaman ya, Ya, listrik. pemadaman.
Terus juga kendala lainnya itu kekurangan bahan baku. Biasanya kita sudah butuh nutrisi tapi nutrisinya belum ada. Yang ketiga itu persoalan hama juga. Apa? Nah, kalau kemarin ini memang terserang hama juga dia. Makanya antisipasinya itu kita gunakan pestisida yang nabati, yang organik untuk pencegahan. Untuk usaha pertanian khususnya hidroponik kan tentunya mempunyai tantangan dan risiko masing-masing ya. Iya. Untuk tips budidaya hidroponik khususnya tanaman selada. Jadi namanya usaha ini semua punya faktor resiko kan, karena sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada saja dia punya. Memang orang bilang ya harus mental yang pertama, karena tantangannya itu sudah pasti ada saja yang, karena yang menggaji kita adalah diri kita sendiri. Salah satu tantangannya itu dari diri kita. Kadang-kadang merasa malas, iya, karena kalau sudah itu datang, karena kita kan mut-mutan juga kan biasa. Jangan dulu, kasih tenang dulu, nontonnya dulu. Loh, iya kan, apalagi kalau sudah ada yang panggil lagi kemana jadi. Tapi memang itu tantangan yang harus sebenarnya yang harus dalam kita berwirausaha, karena itu tadi tidak ada yang mengontrol kita selain diri kita sendiri. Itu saja sebenarnya, karena kalau kita tidak seperti itu tidak bisa juga. Pesan untuk kawan-kawan yang misalnya mau bergelut di dunia pertanian khususnya hidroponik, Ya, untuk anak-anak muda, karena kita tahu anak-anak muda sekarang ini jarang sudah untuk terjun di dunia pertanian, itu gengsi. mencari pekerjaan itu sekarang itu susah, itu yang susah. Makanya kita itu selalu diajarkan untuk berwirausaha sebagai solusi kan, karena ketika kita berwirausaha, yang pertama kita menciptakan lapangan kerja, jadi otomatis kita sudah bekerja. Maka sebenarnya pemerintah itu dia harus merangkul anak-anak muda itu untuk berwirausaha, karena dengan besarnya pelaku wirausaha itu menekan angka pengangguran. Kalau misalkan misalnya insya Allah nanti sudah besar kan, sama saya kena kami kerja mantai ya, iya kan, kan begitu. Jadi wirausaha itu haruslah menjadi solusi. Bagaimana dengan usaha hidroponik? Ya harus kita coba. Sekarang mau tidak mau, ketika kita sudah keluar dari kampus dan sudah masuk dalam usia produktif, maka apapun yang dapat menghasilkan uang itu harus kita coba, termasuk hidroponik. Karena sekarang ini hidroponik ini wilayah pasaran sayurnya itu di Kota Palu itu bagus. Jadi usaha apapun yang kita membuat sesuai dengan yang kita basicnya kita kan, iya. Sekarang ini biar orang cuma scroll apa semua di ini, gampang semua. Gampang belajarnya. Untuk kawan-kawan yang mau belajar hidroponik, bisa langsung belajar dari Kanda Iqbal. Mungkin di platform media beliau sudah ada disediakan tutorial untuk bertani hidroponik khususnya selada. Ya, kalau YouTube itu namanya IQ Ponik. Ya. Nah, di TikTok boleh juga IQ Ponik. Jangan lupa kawan-kawan, kita ngopi. Dan terima kasih teman-teman persekongkolan. Jangan lupa ikuti kami terus di konten-konten selanjutnya yang selalu memberikan inspiratif dan
edukasi. Sekian dan terima kasih teman-teman persekongkolan.